Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Cerita Surtini semakin meluas, tapi semakin dekat dengan terungkapnya kasus ini. Umi yang diperistri oleh Galang harus menerima takdir masuk lebih dalam ke dalam kasus ini setelah pindah ke rumah keluarga Galang. Kita lanjut saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Angin yang berhembus kencang dari arah depan tubuhku ini menerbangkan anak rambut lurusku yang memang tidak aku kuncir. Dress selutut berwarna merah muda yang aku kenakan beterbangan tertiup angin yang memang lumayan kencang. Kabut yang berjalan-jalan berhambur di depan rumah ini membuat sekilas pandangan sedikit buram. Galang menarik tanganku, membawaku untuk segera memasuki kawasan rumah keraton ini. Galang membuka kunci gerbang tanpa adanya yang menunggu. Aku baru tahu kalau Galang membawa kuncinya. Semua anggota keluarga diberi satu kunci gerbang dan satu kunci pintu utama untuk memudahkan mereka keluar masuk. Hanya anak-anak Simbok saja yang punya. Selain itu tidak ada. Berapa banyak anaknya, maka kunci diduplikat sebanyak itu juga. Jelas Galang yang membuat aku mengangguk. Setelah membawa semua barang masuk ke dalam, Galang mengajakku masuk ke dalam rumah. Saat tiba di jalan menuju pintu utama, tidak sengaja mata ini melihat ke arah jendela yang menjadi satu-satunya ruangan yang menyala lampunya. Di sana, berdiri wanita bersanggul besar dan baju kebaya zaman dahulu, dengan rok batik span di bawahnya. Wanita itu tampak sekali anggun, tetapi tatapan matanya kosong ke arah kami. Aku ingin bertanya kepada Galang, tetapi urung. Ya Allah, apa aku sanggup berpakaian seperti mereka? Pakai baju ketat, rok span seperti itu. Belum lagi kepala yang jelas berat bawa sanggul dan konde sebanyak itu. Gumamku dalam hati. Sri pernah bercerita, ada satu keluarga keraton yang sampai saat ini masih menggunakan pakaian adat seperti itu. Mau ke mall atau jalan-jalan kemanapun, bahkan hari-hari pun berpakaian yang sama. Simbok, anakmu pulang, seru Galang dari pintu utama. Kenapa nggak buka sendiri pintunya? Katanya punya kunci sendiri. Tanyaku penasaran. Kan aku bawa orang baru ke rumah ini. Nanti kalau asal masuk, Simbok bisa ngamuk. Jawab Galang sembari mengusuk pucuk kepalaku. Lama kami menunggu, tetapi tidak ada pergerakan sama sekali dari dalam. Aku terjingkat, sebab tidak ada aba-aba atau suara langkah kaki. Tiba-tiba pintu terbuka. Terlihat wanita parubaya dengan rambut yang setengah memutih di bagian depannya, membuka pintu dan menyambut kami dengan senyuman. Wajahnya sudah keriput, tetapi masih tampak anggun walaupun tanpa polesan sama sekali. Yang membuat aku lebih terkejut, Ibu Galang tidak memakai kebaya dan rambut bersanggul konde seperti yang aku bayangkan. Dia terlihat biasa saja, memakai baju biasa dan rok hitam panjang. Rambutnya memang disanggul, tapi disanggul biasa. Oh, menantuku sudah datang, serunya sembari mengembangkan senyuman yang teramat hangat. Tapi ada yang ikut kalian. Sebentar. Dia mendongak, melihat ke arah belakang kami. Aku menatap Galang dengan tatapan bertanya, tetapi Galang malah membalasnya dengan kekehan kecil. Ibu Galang kembali membawa sebuah nampan berisi sesaji lengkap dengan buah pisang dan dupa yang menyala. Asap dupa yang menguar membuat dadaku sedikit sesak. Ibu Galang ini memercikkan air yang beraroma wangi kembang-kembangan. Aku tidak paham dengan apa yang ia lakukan, tetapi memang ini sedikit membuatku risih karena airnya mengenai wajahku. Selesai dengan air yang ia percikkan ke arah kami berdua, dengan bibir yang komat kamit mengucapkan entah apa, dia kembali masuk ke dalam rumah. Masuklah, serunya dari dalam sana. Galang menuntun tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Degup jantung mulai tidak tenang kala melihat kondisi di dalam sana.
Ibu Galang duduk di kursi sofa mewah di ruang utama. Terlihat beberapa cemilan dan minuman yang tersedia di ceret tanah liat yang didesain sedemikian rupa. "Syukurlah kalau tiba dengan keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun," ujar Ibu Galang. Aku hanya membalas dengan anggukan dan menundukkan pandangan. "Sekarang kalian istirahat saja. Tole, hantarkan istrimu ke kamarnya," titah Ibu Galang yang langsung bangkit dari duduknya. Ia mengelus pipiku sebelum pergi naik ke atas. "Jadi, aku sama kamu nggak tidur bersama?" Tanyaku bingung dengan apa yang dititahkan ibunya tadi. "Ndak, Mi. Selama kita belum jatuh hati, ibu tidak akan membiarkan kita tidur bersama. Takutnya nanti kamu berubah pikiran. Atau, maaf, kalau kamu ingin pisah, itu akan menyulitkan prosesnya. Pantang bagi keluarga ini apabila telah memasuki tubuh satu sama lain itu berpisah. Jika masih kekeh, maka nyawa taruhannya." Aku membulatkan mata sempurna kala mendengar apa yang dikatakannya. "Maksud kamu apa? Apa itu artinya kamu punya rencana akan meninggalkan aku?" Tanyaku dengan mata yang berkaca-kaca. "Enggak, bukan gitu, Mi. Kalau aku, jujur, aku sudah menaruh hati ke kamu. Tapi kamu kan belum. Itulah yang aku maksud. Aku harus siap kalau nanti kamu ingin pergi atau tidak betah dengan aku. Tapi kalau kamu juga sudah siap, maka kapanpun itu kita akan tidur bersama di kamar ini." "Oh iya, ini kamarku. Kamu tempati saja. Aku tidur di kamar bawah," jelas Galang. Aku mengangguk lirih. Memang aku belum bisa membuka hati untuknya. Bagus juga sih kalau kami tidak tidur bersama. Tapi aku masih sangat baru di sini. Aku bahkan belum terbiasa dengan suasana di sini. Apakah dia tidak akan menemani aku beberapa saat? "Kalau begitu, aku ke bawah dulu ya. Kamu nggak perlu bereskan semua ini. Nanti dibereskan sama Mbok Darmi. Kamu langsung istirahat aja." Galang pamit dengan mengelus pundakku sebelum beranjak turun. Aku segera menutup pintu kamar ini dengan perlahan. Kupandangi sejenak seluruh penjuru ruangan ini. Terlihat beberapa lukisan pemandangan yang tampak sangat cantik di dinding dekat lemari. Ada juga kalimat aksara Jawa yang tertempel di dinding atas ranjang. Jendela besar yang semuanya terbuat dari kaca, tertutup korden lebar dan sangat tinggi. Ranjangnya juga sangat empuk, dengan bagian sandaran ranjang yang diukir menyerupai bentuk naga dan tentu sangat indah. Lampu kuning yang menjadi penerangan di kamar ini membuat ruangan sedikit gelap, tetapi ini nyaman untuk tidur. Aku melihat beberapa foto Galang yang mendaki gunung dan jalan-jalan ke berbagai tempat wisata. Senyumnya tampak mengembang. Memang dia adalah anak yang sangat ceria. Pintu yang tadi aku buka terbuka dengan sendirinya. Saat itu juga angin yang lumayan kencang menerpa tubuhku. Aku sedikit bingung dari mana angin itu berasal. Lekas aku berjalan keluar untuk melihat siapa yang membawa angin ini. Pintu aku buka lebar. Ternyata keadaan di bawah sudah sangat gelap. Tampaknya memang kebiasaan keluarga ini malam tanpa lampu sama sekali. Tidak ingin ambil pusing, bergegas aku kembali masuk ke dalam kamar. Sesaat sebelum aku masuk kamar, tidak sengaja mata ini melihat seseorang melintas cepat dari arah ruangan di ujung sana, ke bawah. Aku segera berjalan ke tepian tangga, tetapi tidak ada siapapun di bawah. Bahkan aku hampir tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ingin terlalu memikirkan semua itu, bergegas aku lari masuk ke dalam kamar. Nafasku terengah-engah, rasa takut mulai menjalari diri ini. Tetapi aku mencoba untuk menarik nafas dalam, melupakan kejadian apapun yang baru aku alami. Aku membuka jendela kaca pembatas balkon. Angin langsung menerpa diri ini, membawa aroma amis yang membuat hampir kembali menutup jendela ini. Tetapi tangan ini terhenti kala mendengar suara teriakan dari hutan belantara di depan balkon ini. Suara jeritan yang saling sahut menyaut, seolah ada banyak sekali orang kesakitan di sana. Bulu kuduku meremang. Bergegas aku kembali masuk ke dalam, menutup jendela ini dengan tangan gemetar. Pagi hari, awal baru dalam hidupku. Menjalani hari sebagai seorang istri dan seorang menantu membuat aku sedikit gugup.
Pagi jam 5 subuh, aku lekas mandi yang kebetulan letak kamar mandinya ada di dalam kamar. Jadi tidak memerlukan pergi ke sungai seperti yang aku lakukan di kampung. Lampu kamar mandi juga berwarna kuning, bahkan lebih redup dari lampu kamar sana. Tetapi tidak masalah, setidaknya air menyala tanpa hambatan untukku membersihkan diri. Aku mulai menanggalkan pakaian, meraih gayung yang kebetulan masih terbuat dari batok kayu. Aku sedikit terkesima. Di modern seperti ini, keluarga Galang masih menggunakan semua peralatan zaman kuno. Tangan ini memulai aktivitas dengan meraih gayung itu dan mengguyurkan air ke tubuh ini. Satu guyuran mampu membuat diri ini menggigil hebat. Angin yang berhembus lirih membuatku terhenti dari aktivitasku. Dalam keadaan rambut yang terguyur air dan menutupi wajahku, aku merasa ada seseorang yang tengah berdiri di hadapanku. Lekas aku menyibakkan rambut ini kasar dan menelisik ke sekeliling. Tidak ada siapapun di sini. Entah tadi hanya perasaanku saja atau bagaimana, aku tidak paham. Tidak ingin terlalu bingung dengan keadaan, aku bergegas menyelesaikan mandiku dengan terburu-buru. Semakin aku bergerak cepat, aku semakin merasa ada seseorang yang benar-benar mendekatiku, memperhatikanku dari berbagai arah. Perasaanku mulai tidak tenang. Aku bergegas keluar kamar mandi dengan handuk yang belum terbelit sempurna. Aku terkejut kala melihat seorang anak kecil yang berdiam diri di dekat ranjangku. Astagfirullahaladzim, adek ngagetin aja, ujarku lirih. Bibi sudah bangun. Mama suruh Bibi turun kalau udah selesai, ucap anak kecil itu yang langsung aku iyakan. Anak itu langsung turun setelah mengatakan hal tersebut. Ini masih subuh, sepertinya mereka juga sudah bangun dan mulai masak. Sebaiknya aku sholat dulu, meskipun sholat sendirian. Galang bahkan tidak menjengukku apakah sudah sholat atau belum. Padahal sewaktu di kampung, dialah yang selalu mengingatkan. Lekas aku mencari tas yang aku bawa dari desa, mencari sajadah yang memang aku bawa terpisah dari baju yang lain. Setelah menyelesaikan ibadah sholat, aku bergegas turun ke bawah. Suara riuh dari dapur sepertinya menandakan kalau mereka sudah mulai memasak. Tidak enak jika aku tidak ikut membantu. Suara sandal yang beradu dengan lantai membuat beberapa orang yang ada di dapur berbalik menatapku. Di antara 3 orang wanita yang ada di dapur, hanya satu yang tersenyum kepadaku. Tetapi tidak berselang lama, setelah satu wanita yang bertubuh paling besar dan tinggi menatap ke arahnya, dia langsung menundukkan pandangan. Mereka semua tidak ada yang mau mengajakku bicara atau sekedar menyapa. Terlihat mereka semua terdiam, sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Tanyaku gugup. Mereka hanya menatapku sekilas, lalu saling tatap satu sama lain dan kembali melanjutkan pekerjaan mereka tanpa menjawab pertanyaanku. Aku jadi merasa canggung, pelupuk mata pedih, menahan genangan air mata yang seolah ingin keluar secara paksa. Ini, iris sayuran, jaraknya 1 senti setiap potongan, ujar wanita yang tadi bertubuh paling besar di antara yang lainnya. Ia menyodorkan 1 nampan aluminium berisikan wortel, kentang, dan daun-daunan. Aku dengan cepat meraihnya dan mengangguk. Satu hal yang harus aku ingat, kalau di balik dinginnya sikap mereka, ada kasih sayang dalam hatinya. Itulah yang saat ini menjadi alasan tegarnya hatiku. Aku terjingkat. Mbak yang bertubuh paling besar itu membawa sepotong kaki yang masih baru dipotong. Aku tidak tahu kaki apa itu, sebab sudah dikuliti. Besarnya sepaha manusia. Ia membanting potongan daging itu ke atas meja. Aku menelan ludah susah payah. Cairan kental dari daging itu masih mengalir deras di sana. Sejenak aku berpikir bahwa itu potongan daging manusia. Kenapa? Tanya mbak itu ketus. Ini daging manusia. Kami biasa membuatnya menjadi sup. Aku membulatkan mata kala mendengar penuturan dari mbak yang tengah merebus kaldu di sebelahku. Sedangkan mbak satunya lagi hanya bisa menatapku dalam diam. Hah, dasar polos. Mana mungkin kami memakan daging manusia. Ini kaki rusa, buruan kami pagi ini, ujarnya lagi seolah meledekku. Aku hanya bisa diam 1000 bahasa, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Lia,
kenalkan kami kepada menantu baru ini," seru Mbak Gendut yang sedang memotong daging. Wanita yang sejak tadi berdiri diam itu langsung mengangguk dan mendekatiku. "Selamat datang Umi, namaku Lia, dan yang sedang memotong daging itu Mbak Rara, dan ini Mbak Sagita." Mbak Lia memperkenalkan semua saudari Galang. "Mereka berdua kakak kandung Galang, sedangkan aku sama sepertimu, menantu di rumah ini," ujarnya lagi. "Hai Mbak," aku hanya bisa berucap lirih, tidak bisa mengucapkan kata yang sangat panjang. Setelah memperkenalkan diri, semua saudari Galang melanjutkan pekerjaan mereka tanpa bicara satu sama lain. Hingga masakan selesai, mereka masih diam dan menghidangkan makanan ke atas meja makan. Aku tidak seberapa terkejut, sebab sebelumnya Galang sudah memberitahu. Aku hanya tidak menyangka. Sediam inikah? Sampai 2 jam kami berkutat di dapur, sama sekali tidak ada percakapan. Terlihat Galang turun dari tangga setelah kami selesai menghidangkan makanan. Bukankah dia tidur di bawah semalam? Mengapa kini bangun dari atas? "Kamu udah bangun? Tadi aku baru mau bangunin," ujar Galang sembari mengelus pucuk kepalaku di hadapan semua kakaknya. Aku melirik sekilas ke arah Mbak Rara dan Mbak Gita. Mereka terlihat mencebikkan bibir dan menaikkan sebelah alis mengejek. Tidak lama dari Galang turun, diikuti 3 orang pria yang sudah siap dengan pakaian kantor mereka masing-masing. Dari ketiga pria itu, aku sudah menebak kalau mereka itu suami dari mbaknya Galang. Tetapi aku tidak tahu yang mana saja mereka. "Selamat pagi semuanya," sapa Ibu Galang yang tampak sudah sangat rapi dengan baju kebaya modern dan rambut yang digelung. Semuanya menjawab, kecuali kedua Mbak Galang. Dan ada satu pria yang duduk di depan Mbak Lia yang berdiri di belakang kursi. Pria dengan brewok tipis dan juga mata besar. Pria yang paling beda dari kedua pria yang memakai jas. Dia memakai kemeja dan menenteng baju jas putih. Sepertinya seorang dokter. Aku sudah bisa menebak kalau dia pasti kakak kandung Galang. "Umi, duduk Dok," pinta Ibu Galang yang langsung aku turuti. "Perkenalkan, ini kedua mbak kandung Galang, Gita dan Rara. Sedangkan ini istrinya Yanto. Yanto anak kandung saya, kakak terakhir Galang. Dan ini Hamadi dan Yupan, menantu lelaki Simbok. Semuanya tinggal di sini, menjalankan bisnis yang diberikan oleh kakek Galang. Karena Simbok adalah pewaris tunggalnya." Ibu Galang memperkenalkan semua anggota keluarganya satu persatu. "Besok lusa akan diadakan pesta untuk kalian berdua, penyambutan keluarga baru, dan memperkenalkan kamu pada semua orang kalau kamu adalah menantu baru di rumah ini," timpalnya lagi. "Sebenarnya tidak perlu Mbok, Umi diadakan acara syukuran sederhana juga tidak apa-apa," jawabku lirih. "Ndak bisa Nduk, semua anak Simbok nikahkan dengan cara dan pesta yang sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua menantu di sini adalah menantu pilihan saya dan suami saya yang baru saja meninggal dunia 1 bulan yang lalu. Meski kamu bukan menantu pilihan saya, tetapi kamu tetap menantu yang sudah dinikahi oleh anak saya. Jadi tidak ada bedanya." Hatiku sedikit mencelos mendengar penuturan itu. Jelas semua menantu yang ia pilih menantu dengan harkat dan martabat yang sesuai. Berbeda dengan diriku yang hanya dari desa. Matahari sudah muncul dari ufuk timur, tetapi sinarnya tidak bisa menembus rumah ini yang di sekelilingnya hutan lebat. Seusai mencuci piring selepas sarapan tadi, aku memilih untuk menyapu halaman rumah saja. Meski aku yakin sampai tengah hari pun tidak akan selesai. Menyapu halaman yang luasnya hampir 1 hektar. "Umi, tinggalkan sapu itu, ikut Mbak ke belakang. Tukang sapu halaman udah datang," seru Mbak Lia yang berdiri di teras rumah. Aku segera meletakkan sapu dan mengikuti langkahnya. Mbak Lia sangat baik dan ramah bila tidak ada kedua kakak iparnya. Dia membawaku mengitari teras rumah yang panjangnya 3 kali lipat dari panjang teras balai desa di kampungku. Sembari membawa gunting, Mbak Lia sesekali mempertanyakan tentang kehidupanku di kampung. "Kamu jangan tersinggung kalau mbak-mbak kita bicaranya agak nyelekit, karena memang itu watak mereka. Tapi sebenarnya mereka itu baik kok.
Mbak Lia berucap dengan memotong tanaman hias yang ada di teras. Sama satu lagi, kamu jangan heran dengan apapun yang dilakukan Simbo. Dia memang sangat percaya dengan hal gaib. Apapun yang dia perintahkan, sebaiknya turuti saja, tutur Mbak Lia lagi. Iya Mbak, tapi kenapa di setiap sudut rumah ini ada sesaji ya Mbak? Dan di kamar juga ada benang merah yang diikat ke pegangan pintu? Tanyaku mengungkapkan perasaan. Itu salah satu kepercayaan Simbo, harap maklum ya. Aku membantu Mbak Lia membersihkan daun-daun kering dari tanaman ini. Hanya dia teman yang bisa aku ajak berkompromi. Sebab Galang keluar bersama ibunya entah kemana. Kakak-kakak pria semuanya pergi bekerja, sedangkan kedua Mbak Galang pergi ke pasar. Semua orang yang bekerja di rumah ini juga memiliki sikap yang sama. Selalu diam saat mengerjakan pekerjaan mereka. Mulai dari tukang sapu, tukang kebun, tukang bersih-bersih, dan mereka juga sama. Anehnya, ketika aku lewat di depan mereka, tatapan mereka itu sangat tajam, bahkan menatap tanpa berkedip sekalipun. Aku yang tadinya ingin masuk ke rumah, memutar jalan ke halaman saja, melihat-lihat suasana daerah sini. Malas juga kalau harus berhadapan dengan para pekerja yang aneh. Ketika aku berada di dekat pagar rumah yang terbuat dari besi berukiran menjulang tinggi, mata ini tidak sengaja melihat ke arah sosok nenek-nenek tua yang berdiri di seberang jalan sana. Berdiri dengan tongkat kayu berukir, memakai kebaya kuno kembang-kembang dengan kain jarik lusuh. Di pundaknya memanggul sebuah keranjang yang aku tidak tahu apa isinya. Ia melambai-lambaikan tangan seolah memberi isyarat agar aku segera pergi. Bahkan bibirnya juga mengukir sebuah kalimat yang sepertinya aku paham. Seperti mengukir kata, pergi. Pergi kemana yang dia maksud? Umi, ngapain kamu di luar? Aku terjingkat kala mendengar suara teriakan dari arah gerbang. Aku yang tadinya sedang menunduk mengacuhkan nenek tua itu, justru dikejutkan oleh kehadiran kedua kakak iparku. Mereka berdua membuka pintu, membuat aku dengan cepat menatap ke arah nenek tadi berdiri. Sayangnya, hanya ada pohon rindang saja di sana. Tidak ada nenek itu. Kedua kakak iparku menatapku dengan tatapan bingung, lalu berjalan meninggalkanku begitu saja. Aku yang lebih bingung dengan perginya nenek yang sudah renta itu ikut masuk ke dalam rumah. Sampai tengah hari datang, Galang dan ibu mertua juga belum kembali. Entah kemana mereka pergi. Ingin bertanya pun aku takut. Untung saja ada Mbak Lia yang menjadi satu-satunya temanku bicara. Meski kami seringkali mencuri-curi kesempatan untuk saling berkomunikasi. Di rumah ini, meski sudah ada pembantu yang mengerjakan segala pekerjaan, tetapi kami masih saja sibuk seharian, menyiapkan makanan untuk makan siang, membersihkan seluruh kamar, serta mengganti lilin setiap kali habis di sesaji yang disiapkan ibu mertua. Benar-benar tidak ada berhentinya. Kakek ini rasanya pegal sekali karena membersihkan kamar Galang yang ternyata sangat kotor. Ada satu kamar yang sepertinya belum dibersihkan. Kamar paling ujung, terletak di sebelah kanan kamarku. Aku berinisiatif untuk mendatangi kamar itu, karena kebetulan aku diberikan kunci oleh kakak ipar untuk membersihkan beberapa kamar di sebelah kamarku. Tangan ini sudah memasukkan anak kunci ke dalam gemboknya, tetapi tiba-tiba tangan kasar menarik tubuhku hingga langsung berbalik menatap seseorang pemilik tangan tersebut. Kalau tidak disuruh membersihkan, gak usah dibersihkan. Kamu mau cilaka, gertak Mbak Rara yang melotot ke arahku. Tubuhku menggigil melihat amarahnya yang kelihatan jelas. Mbak Rara meraih kunci di tanganku dengan kasar, lalu melengos pergi tanpa memperdulikan perasaanku. Aku yang sudah tidak tahan memilih untuk masuk ke dalam kamar, menumpahkan air mata yang sudah sejak lama aku tahan. Balkon lantai 2 ini menjadi pilihanku, melihat hamparan luas hutan asri sekeliling sini. Kebetulan, balkon rumah ini menghadap langsung ke area belakang rumah. Hanya balkon ini tampaknya yang menghadap belakang rumah. Sebentar, wanita yang aku lihat pertama datang ke rumah ini sepertinya berada di jendela kamar yang terkunci tadi. Sebab hanya kamar itu yang baloknya menghadap ke halaman depan. Begitu pula dengan jendelanya. Gumamku sembari mengusap air mata. Aku sangat yakin kalau kamar itu yang memiliki balkon menghadap ke depan. Sebab
balkon kamar Mbak Rara, Lia, dan Mbak Gita menghadap ke samping rumah. Apa ada sesuatu di kamar itu? Terlepas dari apapun yang terjadi, tetap saja tinggal di rumah ini batinku terasa disiksa. Aku rindu kebersamaan dengan Kakung, bercanda dengan Sri. Entah bagaimana sekarang kondisinya Sri. Kemarin pemikiranku, aku akan tinggal di kota yang juga ditinggali oleh Sri, hingga nanti sewaktu-waktu aku bisa bertemu dia. Tapi ternyata semua pemikiranku itu salah. Aku tinggal di kota yang aku sendiri tidak tahu apa namanya. Jauh dari keramaian dan justru seperti tinggal sendirian. Kamu kok bengong? Aku berbalik, melihat ke arah sumber suara yang berasal di belakangku. Terlihat Galang menatap wajahku dengan tatapan bingung. Aku baru sadar kalau aku baru saja menangis. Bergegas aku mengusap peluh yang masih tersisa di bawah mata. Kamu nangis, Mi? Tanya Galang yang terdengar panik dan memegangi pundakku. Enggak, aku cuman kangen Kakung, kilahku. Yakin, hanya kangen sama Kakung? Kenapa sampai sembab seperti ini? Kemarin udah membaik. Apa karena kakakku ya? Dia udah bilang hal yang menyakitkan? Kalau iya, bilang sama aku, nanti aku bicarakan sama dia. Ujar Galang panik. Dia sudah hampir beranjak keluar. Bergegas aku menarik tangannya menghalau. Enggak, jangan. Mbakmu semuanya baik kok. Aku beneran cuman kangen sama Kakung sama Sri, jegahku. Galang tampak menelisik mataku, melihat dengan pasti apakah yang aku katakan memang benar adanya. Aku meyakinkan dia dengan senyuman yang aku kembangkan dari bibirku. Tolong Umi, kalau memang ada sesuatu, kamu jangan ragu cerita sama aku. Bagaimana kita bisa dekat dan nyaman kalau kamu masih belum bisa jujur? Ujar Galang dengan tatapan yang sangat dalam. Ada yang bergemuruh dalam dada ini kala mendengar penuturan yang ia sampaikan. Rasanya aku memang bersalah karena telah menerima dia menjadi suami. Pria sebaik dia tidak pantas mendapatkan wanita seperti aku. Maaf Mas, aku belum bisa menjadi istri dan menantu yang baik untuk keluargamu. Tapi aku janji akan berusaha sekuat mungkin. Aku akan berusaha membiasakan diri dan menyamankan diri berada di sini. Tapi untuk itu aku butuh kamu. Lirihku menatap dalam manik mata Galang. Galang terlihat menengguk ludah. Matanya bahkan seperti salah tingkah mendengar penuturanku. Apa salahnya mengakui perasaan? Toh aku sudah menjadi istrinya. Sudah sepatutnya kami mendekatkan diri, mulai membuka hati dan bertukar pikiran. Pernikahan hanya sekali dalam seumur hidup. Galang meraihku ke dalam dekapannya. Hal ini menjadi hal yang pertama dalam hidupku, berada dalam dekapan pria selain kakek. Sebelumnya, hanya pelukan beliau yang aku rasakan. Kali ini, aku merasakan pelukan hangat dari seseorang yang telah menjadi suamiku. Aku janji akan selalu menjaga kamu dari apapun yang akan terjadi. Aku juga berjanji akan mempertahankan pernikahan ini dari badai atau apapun yang ada di depan. Pelukan Galang terasa semakin erat, membuat aku semakin betah dan merasa tidak ingin lepas. Detak jantung Galang juga terdengar jelas di telingaku yang memang menempel pada dada bidangnya. Kalau begitu, sebaiknya kamu istirahat aja dulu. Aku akan menjemput Simbo yang membeli keperluan obat-obatan. Kamu tunggu aku nanti malam. Ujar Galang sembari melonggarkan pelukannya. Dia mengelus pipiku dengan lembutnya, lalu mencium secara singkat bibir ini. Mataku membulat, tetapi malah dibalas dengan senyuman meledek dari Galang. Dia melenggang keluar, meninggalkan aku yang masih menganga di sini. Apakah ini yang dinamakan pacaran setelah menikah? Aku menggelengkan kepala, menghilangkan rasa keterkejutan yang menghantui pikiran. Lekas aku masuk ke dalam rumah, membereskan beberapa pakaian yang belum sempat aku bereskan. Pakaian yang aku bawa kebanyakan hanya dress atau gamis panjang. Aku tidak berani membawa celana pendek dan panjang yang kebanyakan mengecap bentuk tubuh ini. Adapun pakaian yang terpisah berupa kaos dan rok, agar kelihatan sopan dan seperti menantu idaman. Ternyata, benar bukan? Semua wanita di rumah ini menggunakan pakaian tertutup, meski tidak berhijab. Secari kertas terjatuh saat aku mengeluarkan perkakas pribadi milikku yang aku bawa terpisah dari pakaianku. Aku meletakkan beberapa bingkai foto kakek dan mencoba meraih kertas itu.
Karena penasaran tidak menunggu waktu lama, aku segera membuka lipatan kertas itu. Sri tadi datang ingin menemuimu, tetapi entah kenapa tiba-tiba dia kembali dengan menangis. Dia titip pesan, jangan pergi. Tulis kalimat yang ada dalam secari kertas itu. Entah siapa pengirimnya. Yang jelas ini membuat diriku tidak tenang. Sri berarti sempat kembali. Tapi kapan? Kenapa aku tidak tahu? Dan dia berkata jangan pergi. Jangan pergi ke sini maksudnya. Masih sibuk dengan semua kebenaran ini, suara teriakan dari arah belakang sana membuatku terjingkak. Aku kembali berlari ke arah balkon, melihat siapakah yang tengah berteriak itu. Mataku membulat kala mendapati sosok Mbak Surtini yang menggantung di atas pohon dengan kondisi janin yang keluar dari jalan lahirnya. Menggantung dengan tali pusar yang masih utuh. Kali ini penampakannya tidak seperti biasanya. Benar-benar dipenuhi cairan kental yang masih segar. Tidak seperti biasanya yang gosong. Tetapi ini malah jauh lebih menyeramkan. Kenapa dia masih mengikutiku? Apakah benar memang bukan Mas Tisna pelakunya? Lalu siapa? Aku beringsut mundur hingga menabrak jendela kaca yang ada di belakangku. Untung saja terbuat dari kaca yang tebal hingga tidak mudah pecah. Sosok Mbak Surtini itu menggerakkan kepalanya, menatapku dengan tatapan mengerikan. Tolong. Lirihnya sembari memegangi lehernya yang diikat tali. Sangat kasihan, tetapi juga sangat mengerikan. Bayi yang menggantung di antara paha Mbak Surtini terlihat menggeliat-liat dengan bentuk yang tidak kalah mengerikan dari ibunya. Aku yang sudah tidak kuat memilih untuk berbalik dan berlari masuk ke dalam kamar. Tetapi saat itu, aku menabrak seseorang yang membuat aku langsung terpental. Astagfirullah Umi, kenapa? Tanya Galang yang memegangi tanganku yang hampir saja terjatuh. Kenapa nangis? Tanyanya lagi. Bagaimana tidak menangis? Sosok Mbak Surtini mengikutiku sampai sejauh ini. Apa salahku kepadanya? Kenapa dia seolah menghantuiku sampai seperti ini? Umi, kok malah bengong? Tanya Galang lirih. Ia memegangi pundakku yang masih gemetar. Aku takut. Takut kenapa? Di luar ada Mbak Surtini. Jawabku gemetar. Surtini? Tanyanya dengan alis bertaut. Galang membawaku kembali keluar balkon untuk melihat sosok Mbak Surtini yang tadi menggantung di salah satu pohon belakang sana. Mana? Gak ada? Tanya Galang sembari mengedarkan pandangan. Tadi di sana. Tunjukku ke arah pohon yang tadi memang ada sosok Mbak Surtini. Sudah, kamu pasti kecapean karena seharian beresin rumah. Sekarang mending kamu istirahat ya. Galang menuntunku masuk ke dalam, lalu membaringkanku ke atas ranjang dengan sangat hati-hati. Tubuhku masih menggigil karena membayangkan sosok Mbak Surtini yang teramat mengerikan. Sehingga saat Galang akan beranjak keluar, aku refleks menarik tangannya hingga kembali terduduk ke ranjang. Tolong jangan pergi, aku takut. Lirihku sembari menitikkan air mata. Aku dan Galang saling tatap, hingga akhirnya dia meraihku ke dalam pelukannya. Gak usah takut, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam rumah ini. Percayalah, jawabnya. Berada di pelukan Galang membuat hati ini sedikit tenang, hingga jantungku sudah mulai kembali berdetak normal. Galang melonggarkan pelukannya, sembari menatap ke arah mataku dengan begitu dalam. Tatapan kami terus beradu, hingga tidak terasa wajah kami semakin dekat. Tetapi hanya tinggal beberapa senti lagi saja beradu, Galang menarik kepalanya. Maaf, aku keluar dulu. Tampak sekali dari raut wajahnya tidak tenang. Apakah dia masih kepikiran bahwa aku belum siap? Kenapa harus mengatakan maaf jika sepasang suami istri memang sudah sewajarnya melakukan itu? Apa yang aku pikirkan? Umi, dipanggil Simbok suruh turun. Sebaiknya sekarang kamu turun. Mbak Lia memanggilku dari ambang pintu, membuat aku yang tengah melamun tergagap. Aku mengikuti langkah Mbak Lia yang berjalan menuruni tangga. Terlihat semua orang sudah berkumpul di ruang utama, membuat aku semakin bertanya-tanya. Aku duduk di sebelah Galang yang ternyata sudah ada di sana. Pesta akan diundur sebab guru Simbok tidak ada di rumahnya. Maaf ya, Nduk. Tutur Simbok menatap lekat ke arah mataku.
Tidak apa, Mbok. Lagi pula sebenarnya tidak dilakukan pesta juga tidak apa-apa. Aku pikir ada hal yang akan menyakiti aku lagi yang akan dibahas. Ternyata hanya pembatalan pesta. Sebenarnya aku juga tidak ingin dilakukan pesta, takut jika nanti malah membuat malu keluarga. Malam sudah semakin larut. Mata yang entah kenapa tidak ingin terpejam ini aku bawa membaca buku. Buku yang tersimpan di rak galang. Lumayan banyak, sepertinya anak ini memang gemar membaca. Tiba-tiba bau dupa menyeruak tajam. Ini sudah pukul 1 dini hari. Apakah ibu mertua masih menyalakan sesaji tengah malam buta seperti ini? Karena penasaran, aku memutuskan untuk beranjak. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Ditambah hal seperti ini membuat aku semakin tidak nyaman. Pintu kamar ini aku buka secara perlahan agar tidak menimbulkan suara dan membuat orang lain terbangun. Sebab kamar Mbak Lia ada di sebelahku. Terdengar suara senandung Jawa halus yang aku tidak tahu itu apa artinya. Tembang Jawa yang biasanya terdengar begitu merdu. Aku hampir tidak percaya ada seseorang di rumah ini yang memiliki suara seindah itu. Tetapi entah mengapa malah terdengar menyeramkan di telingaku. Jika semakin didengar, suara itu seolah berasal dari kamar yang selalu terkunci. Kamar yang saat itu membuat Mbak Rara marah kepadaku. Siapa yang malam-malam begini bernyanyi di sana? Keingintahuanku membuat aku nekat berjalan mendekati kamar itu. Anehnya, kamar itu bahkan terkunci dari luar. Lalu bagaimana bisa dia masuk? Aku menempelkan telinga ke daun pintu untuk mendengar lebih jelas siapa pemilik suara itu. Kalau hari ini tidak baik, maka esok akan lebih baik. Celaka, luka ada di depan mata, tapi matanya tidak bisa merasa. Itulah sekilas arti nyanyian yang aku dengar. Aku ternganga di depan pintu sini. Berkali-kali aku memukul pipi ini, memastikan apakah aku tengah bermimpi. Mengapa suara wanita yang ada di dalam sama sekali tidak aku kenal? Bahkan sepertinya bukan dari anggota keluarga ini. Karena sangat penasaran, aku memutuskan untuk mengintip dari lubang kunci. Syukurnya, lubang kunci ini sedikit bisa membuatku melihat keadaan di dalam, meski tidak terlalu jelas. Terlihat sebuah kursi goyang yang sepertinya ada yang mendudukinya. Dan kursi itu bergoyang-goyang. Aku mempertajam pandangan menelisik apakah aku tidak salah lihat. Tidak lama, seseorang yang menduduki kursi goyang itu berdiri. Tidak seberapa terlihat, karena memang keadaan remang lampu kuning. Aku lebih memperdalam pandangan, tapi sialnya saat itu juga ada sebuah mata yang menutupi lubang kunci tempat aku mengintip. Aku beringsut mundur sambil berteriak dengan memegangi dada yang berdetak tidak karuan, antara terkejut dan takut. Aku berbalik, ingin kembali ke kamar untuk beristirahat. Tetapi saat itu juga aku melihat bayangan hitam dari arah kamar Mbak Lia yang memang ada di pojok tangga. Aku terpaku, dia membisu dengan tubuh yang seperti dikunci. Sosok itu seperti sosok wanita berambut panjang. Susah payah aku menelan ludah, memperhatikan pintu kamar Mbak Lia yang kenopnya diputar-putar. Aku termangu beberapa saat, memperhatikan dengan serius kenop pintu itu. Terdengar suara teriakan tertahan dari arah kamar Mbak Lia. Seiring dengan dimain-mainkannya kenop pintu itu, jantungku berpacu dengan begitu kencangnya, membayangkan apa yang tengah Mbak Lia lakukan. Ia tidur sendiri karena suaminya kerja shift malam hari ini. Kaki ini refleks berjalan mendekati pintu Mbak Lia yang sedari tadi bergerak-gerak seolah ingin membukanya. Semakin mendekat, semakin terdengar jelas suara teriakan Mbak Lia yang seperti begitu kesakitan. Bergegas aku berlari dan memegangi kenop pintu itu. Mbak Lia? Mbak Lia baik-baik aja kan? Teriakku dari luar. Aku terkejut karena teriakan tertahan Mbak Lia semakin terdengar parau. Apalagi kenop pintu ini semakin diputar dengan cepat. Mbak Lia? Mbak Lia buka pintunya! Seruku lagi. Kamar yang berada di atas hanya kamarku dan Mbak Lia, sedangkan yang lain berada di kamar bawah. Adapun kamar ibu di lantai 3 yang hanya sendirian. Aku berteriak meminta tolong dan berlari ke pinggiran tangga.
mencoba berteriak dan mengarahkan suara ke bawah agar mereka yang ada di kamar bawah mendengar. Aku kembali berlari ke pintu kamar Mbak Lia, mencoba berteriak dan menggedor pintu dengan keras. Knop pintunya sudah tidak diputar, tetapi teriakan Mbak Lia masih terus terdengar. Terdengar suara sobekan baju dan suara saat kita memotong daging. Telapak kaki terasa dingin, membuat aku mengalihkan pandangan ke bawah. Aku kemudian berteriak sekencang yang aku bisa, kala cairan berwarna merah pekat mengalir seperti banjir dari bawah salah pintu kamar Mbak Lia. Tubuhku gemetar hingga seperti tidak memiliki daya. Tangan yang membekap mulut ini bahkan sudah sangat dingin. "Umi?" Aku tidak tahu siapa yang meneriakiku. Yang jelas tubuh ini ditarik mundur beberapa langkah. Saat aku mendongak, terlihat wajah Galang yang sangat terkejut melihatku. Ia langsung mendekapku dengan sekuat tenaga. Terdengar jelas di telingaku bahwa jantungnya juga berdegup begitu cepatnya. Astaga, apa ini? Panggil Simbo. "Lia, Lia, buka pintunya. Apa yang terjadi?" Keempat kakak iparku kelihatan sangat panik. Bahkan Mas Yupan langsung berlari ke lantai 3 memanggil ibu mertua. Aku yang masih menggigil di pelukan Galang dengan tangis yang pecah ruah. Tenang, tenang Umi, tenang." Galang masih berusaha menenangkan aku yang benar-benar syok. Ibu mertua turun dengan terburu-buru. Bahkan rambut putihnya kelihatan acak-acakan. Matanya membulat melihat banyak darah yang mengalir keluar dari kamar Mbak Lia. Ia keluar dengan anak kunci duplikat seluruh rumah ini. Tanpa menunggu lama, ia segera membuka pintu itu dan mendorongnya kasar. Pintu yang didorong kasar menabrak dinding hingga menimbulkan bunyi yang sangat keras. Aku semakin menenggelamkan wajah ke dada Galang dengan tangan berpegangan erat ke kerah baju tidurnya. Mbak Lia tergeletak di lantai, tidak jauh dari pintu. Anggota tubuhnya banyak yang terpisah. Bagian perutnya menganga. Ia tergeletak dengan bersimbah darah. Sudah dipastikan bahwa dia tidak lagi bernyawa. Aku menangis sejadi-jadinya, tidak kuat lagi berteriak atau mengatakan hal apapun juga. Pelukan dari lengan Galang juga semakin mengerat bersamaan dengan berteriaknya seluruh anggota keluarga ini. "Mbok, mereka sudah datang. Mereka pasti akan segera menghabisi satu persatu anggota keluarga kita. Mereka sudah tiba, Mbok." Berulang-ulang kalimat itu mereka ucapkan. Bahkan mereka tampak sekali ketakutan dan gemetar. "Mbok, kita harus segera bertindak." Mendengar penuturan anak-anaknya yang panik, mata ibu mertuaku kelihatan melotot. Ia melirik ke arah aku dan Galang. "Galang, bawa istrimu masuk dan temani dia. Jangan biarkan sendirian. Jangan lupa berikan air hangat," tutur ibu mertua kepada Galang. Galang mengangguk lalu menuntunku masuk ke dalam tanpa melepaskan pelukannya. Seluruh tubuhku masih sangat gemetar, hingga bibir ini juga ikut menggigil. "Minum dulu ya." Galang menyerahkan segelas air hangat dari dispenser sebelah nakas. Aku segera menenggaknya habis, karena memang sangat gugup dengan semua kejadian ini. Mbak Lia mas." "Shh, kamu tenang dulu ya. Biarkan keluargaku yang akan mengurus. Kita diam saja di sini," sahut Galang cepat. Ia kembali memelukku sembari mengecup pucuk kepalaku. Bagaimana kalau nanti kita?" "Udah Umi, kamu gak usah khawatir, gak usah mikir yang aneh-aneh. Semua akan baik-baik saja. Kakak-kakakku yang akan mengurus." Lagi-lagi Galang menyahut ucapanku. Perlahan hatiku sedikit mereda, berada di dalam pelukan Galang yang memang sangat menyejukkan. Tangan kasarnya terus mengelus rambutku yang terurai, memberi sejuta kehangatan untukku agar bisa kembali terlelap. "Aku akan pastikan tidak akan ada yang bisa melukai kamu, Umi. Hati ini sudah terlanjur yakin kepadamu. Meski dunia menentang kita, aku tidak peduli. Siapapun yang menghadang jalan kita, maka pasti akan aku singkirkan." Galang mengucapkan kata itu spontan, sembari meremas spray yang ada di sebelahnya. Dia mengira bahwa aku terlelap, padahal aku hanya memejamkan mata saja. "Aku mencintaimu, Umi." Galang mengecup pucuk kepalaku, membuat jantung yang tadi sudah mereda, kini kembali berdetak tidak karuan. Sekarang aku harus tetap pura-pura tidur atau terbangun
dan menjawab ucapannya saja. Aku tidak bisa. Terdengar suara langkah kaki mendekati kamar ini. Lekas aku kembali memejamkan mata erat. Galang, apa dia sudah tidur? Kalau sudah, ikut Simbok keluar, ujar ibu mertua lirih tetapi penuh penekanan. Galang mengangguk. Perlahan dia meletakkan kepalaku di bantal. Semoga saja dia tidak curiga kalau aku hanya pura-pura. Ia meninggalkan kasih sayangnya di wajahku beberapa kali sebelum akhirnya beranjak pergi. Di balik kejadian mengerikan ini, setidaknya aku tahu kalau dia benar-benar tulus menyayangiku. Aku kembali bangun saat Galang sudah keluar kamar. Hatiku mengatakan ingin mengetahui apa yang tengah mereka perbincangkan. Kakek ini melangkah keluar kamar, melirik ke arah kamar Mbak Lia yang terbuka lebar. Sepertinya mereka sudah membersihkan darahnya karena sudah tidak ada bercak merah di lantai. Aku melirik ke bawah, tidak ada siapapun juga. Sepertinya mereka berkumpul di kamar Mbak Lia. Aku memberanikan diri mendekati kamar Mbak Lia karena memang terdengar suara seseorang berbincang dari sana. Kamu harus kembalikan dia ke kampungnya, Lang. Terdengar suara ibu mertua berucap serius. Tidak bisa, Mbok. Galang terlanjur mencintainya. Lagi pula, Umi itu kenal Surtini dan dia selalu didatangi oleh arwahnya. Bagaimana nanti kalau Umi kenapa-napa? Jawab Galang yang seolah menentang apa yang dikatakan ibunya. Hanya dihantui saja, tidak akan membongkar apapun. Bagaimana nanti kalau nyawa anak ini malah menjadi taruhannya? Simbok tidak bisa ambil resiko. Kamu tahu sendiri kan bagaimana kelicikan mereka? Sentak ibu Galang. Aku menautkan alis, bingung mendengarkan penuturan mereka. Siapa yang sedang mereka bicarakan? Dan apa maksudnya? Mbok, tolonglah. Galang tidak akan melakukan apapun yang membuat Galang berpisah dengan Umi. Dulu Simbok sudah membuat Galang kehilangan Surtini. Galang, jaga ucapanmu, seru Mbak Rara yang terdengar menggelegar dari sini. Terdengar suara derap kaki setelah itu, membuat aku ketakutan dan memilih untuk kembali ke kamar. Apa yang mereka maksud? Kenapa sebenarnya dengan keluarga Galang? Dan apa hubungannya dengan kematian Mbak Surtini? Aku yang masih bingung memilih untuk berbaring saja di ranjangku, mencoba benar-benar memejamkan mata agar tidak terlalu memikirkan tentang kejadian ini. Matahari sudah mulai menampakkan diri di ujung timur sana. Sedangkan pagi ini adalah pagi yang sangat menyedihkan untuk semua anggota keluarga ini. Mas Yanto yang pendiam hanya bisa meneteskan air mata tanpa berucap sepatah kata pun. Sejak subuh tadi, saat jasad Mbak Lia mulai diurus untuk dimakamkan, dia hanya bisa diam membisu seperti orang yang sedikit tidak waras. Kasihan. Putri Mbak Lia menangis meraung-raung di dalam dekapan neneknya, dan semua anggota keluarga ini menangisi kepergian Mbak Lia. Aku menjadi satu-satunya orang yang masih saja menggigil, menjadi satu-satunya orang yang masih ketakutan dan tidak bisa tenang. Menurutku, kematian Mbak Lia ini terlalu tragis hingga otakku sulit melupakan. Mbak Lia dimakamkan di belakang rumah, tempat di mana seluruh anggota keluarga ini dimakamkan. Aku baru tahu kalau ternyata keluarga ini memiliki pemakaman keluarga sendiri. Rumah di samping kanan kiri rumah ini ternyata adalah rumah pekerja yang membersihkan rumah dan halaman setiap harinya. Aku baru tahu saat tadi prosesi pembersihan dan penjahitan anggota tubuh Mbak Lia, mereka datang dari sana. Sekitar jam 10 pagi, akhirnya seluruh prosesi sudah selesai. Galang menuntunku kembali masuk ke dalam rumah, melewati teras belakang menuju depan. Tepat sebelum kami masuk ke dalam rumah, terlihat sosok nenek yang kemarin sempat aku lihat. Dia menatap ke arahku dengan tatapan yang sangat tajam. Matanya melotot hingga membuat aku bergidik. Mas, kamu kenal nenek itu? Tanyaku pada Galang sebelum kami masuk ke dalam. Nenek mana? Tanyanya yang mengikuti arah tunjukkanku. Gak ada. Sepertinya Galang tidak melihat keberadaan nenek tua yang jelas ada di pinggir jalan itu. Nenek yang jelas-jelas menatap ke arah kami dengan tatapan setajam itu. Ya udahlah, sekarang kita masuk. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang tengah. Semuanya tampak terdiam, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Simbok, maaf,
Tetapi kenapa tidak diselidiki siapa yang sudah membunuh Mbak Lia? Sebab ini tindak kejahatan, ujarku membuka percakapan. Kedua kakak iparku terlihat menatap ke arahku dengan mata yang seakan lepas dari kelopaknya. Bukannya menjawab, semua orang malah pergi meninggalkan aku dan Galang di sini. Entah apa yang salah dari pertanyaanku. Bukankah memang ini sebuah pembunuhan? Mas, kenapa kalian semua diam saja? Anggota keluarga kita meninggal dalam keadaan tidak wajar. Kenapa Mas diam saja? Tanyaku kepada Galang. Umi, kamu tidak paham. Sebaiknya kamu diam saja, jawabnya lirih. Kalau begitu beritahu aku, Mas. Ini masalah nyawa. Kenapa kalian sepertinya santai saja? Sergahku. Tidak semudah itu, Umi. Apanya yang tidak mudah? Bukankah tinggal bercerita? Mas ingin aku paham kan? Desakku. Galang memijit pelipisnya sembari bertumpu kepada lutut. Beritahu aku apa yang tidak aku tahu, Mas. Oke, aku akan beritahu kamu. Tapi tidak sekarang. Tunggu aku nanti malam. Aku akan beritahu kamu apabila seluruh anggota keluarga sudah tidur. Galang beranjak dari duduknya, meninggalkan aku yang diam membisu di sini. Langit sudah mulai abu-abu, sebab matahari yang tidak sama sekali muncul ketika tenggelam di ujung barat. Langit sore sudah berubah gelap, menandakan perguliran waktu yang mulai masuk malam. Aku masih berdiri di balkon rumah ini, dengan menatap hamparan hutan dan merasakan hembusan angin yang semilir menerpa wajah ini, hingga menerbangkan anak rambutku. Tidak seperti di kampung, yang selalu ada acara tahlilan ketika ada yang baru meninggal. Tetapi di sini, malah ada acara kurung diri di kamar. Aku sama sekali tidak mengerti. Ingin rasanya kembali mengungkapkan pendapat, tetapi bahkan aku diacuhkan. Sebuah tangan melingkar di pinggangku, membuat aku terkejut hingga langsung berbalik. Mas Galang? Semua orang sudah tidur. Sekarang ayo kita masuk, ujar Galang yang menarik tanganku masuk ke dalam kamar. Tetapi baru beberapa langkah kami berjalan, kembali terdengar suara teriakan dan seruan yang sangat ramai di hutan sana. Suara itu selalu datang ketika maghrib tiba, bersamaan dengan suara gamelan yang melantun lirih terbawa angin. Tunggu Mas, kamu dengar itu? Ujarku yang menghentikan langkah dan membuat Galang mau tidak mau kembali berbalik menatapku. Dengar apa? Tanya Galang. Itu suara gamelan sama suara teriakan orang minta tolong. Ramai sekali. Sepertinya mereka kesakitan. Apa di tengah pesta seperti itu ada yang tersiksa? Tanyaku sembari memperhatikan hutan rimba itu. Tetapi sama sekali tidak ada tanda kehidupan di sana. Lagi pula, apakah ada yang tinggal di tengah hutan seperti itu? Galang tidak menjawab. Dia justru menarik tangan ini masuk ke dalam kamar. Kami berdua duduk di ranjang dengan saling menatap satu sama lain. Aku menatap Galang dengan sangat dalam, menunggu dia akan bercerita. Jadi sebenarnya, suara yang sering kamu dengar itu adalah arwah dari mereka yang meninggal karena pembunuhan. Pembunuhan yang sama seperti yang dialami Mbak Lia, ujar Galang yang membuat keningku berkerut. Maksud Mas bicara seperti itu? Tanyaku yang masih tidak mengerti dengan apa yang ia katakan. Dulu, ibunya Simbo, nenek aku, dia memiliki saudara kembar. Karena dia merasa kalah saing dan ingin menjatuhkan Simbah, dia mengikat ilmu hitam yang ia turunkan sampai ke cucunya Simbah, Simboku. Sengaja ia lakukan untuk menghancurkan keluarga Simbahku. Ilmu hitam yang tidak bisa pergi dari tubuhnya menetap sampai detik ini. Banyak orang yang ingin merenggutnya dengan cara menghabisi semua orang terdekat dan keluarga Simbo, termasuk Surtini. Jelas Galang yang membuat aku membekap mulut tidak percaya. Ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa aku tidak ingin tidur sama kamu. Karena kalau kita sudah bersatu, artinya kamu akan menjadi bagian dari keluarga ini yang seutuhnya. Sama seperti Mbak Lia, Simbo tidak ingin membahayakan nyawamu untuk itu. Bertahun-tahun, Simbo berusaha melepaskan tali emas yang melingkar di lengannya, tetapi tidak pernah berhasil. Sampai saat ini, Simbo tidak tahu bagaimana bisa lepas dari itu. Sampai Simbo pernah ingin mengakhiri hidupnya, tali emas itu tertanam di daging Simbo bagian lengan.
Aku mendengarkan penjelasan Galang dengan seksama. Apa untungnya mereka menghabisi keluarga kita? Dan bagaimana caranya keluar dari ini semua? Tidak mungkin kita berdiam diri dengan terus menunggu giliran mereka menghabisi kita, kan? Tanyaku berentet. Tentang apa untungnya menghabisi keluarga ini, belum jelas. Simbo hanya mengatakan hal itu kepadaku. Simbo tidak banyak cerita tentang hal ini. Aku hanya mengetahui sebagian dari kisah itu. Selebihnya, hanya Simbo yang tahu. Aku berpikir sejenak. Tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Jika mereka hanya menginginkan benda yang ibu mertua miliki, sampai bertahun-tahun tidak dapat, entah kenapa aku merasa ada yang janggal dari cerita Galang. Oke, sekian cerita Surtini untuk malam ini. Yang penasaran silakan menebak-nebak lagi ya. Besok insya Allah kita sambung setelah RHI FM. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.